yang telah disediakan. Nah, jadi ada tujuannya. Kamu membuat ini tujuannya untuk apa? Misalkan membuat bimbel. Nah, apa bimbel itu? Membuat bimbel tujuannya apa? Selain tujuan dari pemrograman sel sendiri, kan ada tujuan umum gitu ya, untuk memudahkan peserta bimbel belajarnya lebih mudah atau apa. Nah, itu bisa ditulis di dalam tujuan. Nah, kemudian untuk membuat ide ini dalam pemrograman sel itu kamu menggunakan apa saja teorinya, masukkan di sini. Oh, ekspresi, masukkan. Yang nggak dipakai nggak usah dimasukkan, ya. Jadi teori-teori yang digunakan untuk mengerjakan tugas proyek aja yang dimasukkan di dasar teori. Ya. Nah, ini teorinya, ya. Perintah output, ini perintah output ya. Kalau di bahasa C pakai printf. Kalau di sel salah satunya bisa pakai echo, salah satunya ya. Yang lainnya bisa pakai print, bisa pakai printf. Di sel itu bisa mengadopsi pemrograman C. Nah, perintah input read ya. Kalau di bahasa C scanf. Perintah kondisi if. Nah, ini yang dibutuhkan, teori yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas proyek. Variabel, pemrograman filter, ya. Nah, grafik, karena tadi menggunakan grafik GUI, karena tugas proyek harus pakai tampilan grafis, ya. Harus pakai GUI. Kalau tidak pakai GUI, ya berarti nilainya dikurangi. Nah, ini flowchart, karena program itu kan harus ada flowchart-nya. Flowchart-nya, programnya, ini kan buat ini ya. Makanya yang kamu buat dimasukkan. Ya. Ada flowchart, ada programnya, lumayan panjang ya tugas project. 1 semester, 6 bulan, hampir 6 bulan ya. Sekitar 4-6 bulan. Nah, ini isi lapasnya. Kok panjang? Ya panjang, namanya tugas project ya. Kalau satu baris bukan tugas project. Nah, tampilannya seperti ini. Screenshot. Ya. Selamat datang di April Clean. Selamat menikmati pelayanan. Ada proses loading ketika button OK ini diklik. Nah, ini tampilan GUI-nya seperti ini. Ya, ini cowok tapi suka cuci dan setrika itu ya. Mungkin dia punya usaha, ini di rumah saya juga tidak tahu itu ya. Nah, untuk customer-nya, asal kota, nah, data tidak boleh kosong, artinya apa ini harus diisi gitu ya. Terus pilihan paket cucinya. Seperti hasilnya. Nah, ini nama customer-nya, alamat, tanggal pengambilan barang. Ini tarifnya, apa struknya itu ya. Struknya. Total 44.000. Nah, ini database-nya. Jadi ini bisa tambah kalau misalkan ada customer kedua, ketiga, dan seterusnya muncul di sini.
Sinta, ya. Nah, seperti ini hasil GUI-nya, tampilannya. Ya. Berapa halaman ini? 86 halaman. Ya, ini ada kedua. Jadi pemilik laundry ini dia bisa tahu yang sudah pesen, yang sudah diambil, siapa-siapa dari sini katanya ya. Ini kebetulan yang pesen baru 2, kalau 3, 4, 5 yang muncul di bawahnya gitu ya. Alamat customer ini dikirim, ongkirnya berapa, cut ya. Jadi isian datanya harus lengkap. Nah, seperti ini. Biaya ongkir 24.000, biaya cuci 68.000. Total yang harus dibayar 92.000. Nah, ini ada jarak meternya itu ya. Jadi kalau semakin jauh ya biaya ongkirnya semakin besar. Ya, nah ini analisanya ya. Analisanya dengan program. Jadi program ini dianalisa hasilnya seperti apa ya. Nah, ini laporan proyeknya. Jadi tidak perlu di print ya, cukup dikumpulkan filenya. Kalau ini di print 86 halaman ya lumayan itu ya. Tintanya habis banyak ya. Printernya capek kalau print terus. Nah, ini proses analisanya seperti ini ya. Nah, banyak sekali analisanya ya karena programnya panjang. Nah, kemudian ada link videonya. Nah, dikumpulkan juga videonya. Ini di Google Drive ya. Terus daftar pustaka yang dipakai selain menggunakan modul ya, yang nanti saya akan itu dia juga punya referensi di GUI-nya ngambil di sini. Nah, ini daftar pustaka. Jadi sebenarnya sama dengan Lapres, ya jelas ya. Cuma nanti harus divideokan, ya. Saya bisa lihat. Ya mudah-mudahan ini belum dihapus. Kalau sudah dihapus ya tidak bisa lihat. Nah ini bisa lihat ya. Nah ini videonya. Bisa lihat videonya ya. Ya, nah ini. Nah, silakan diperhatikan. Kemudian ini email saya, PJ-nya tolong dicatat. Ini email saya di Gmail.
Ya, ini hasil ya tampilan database-nya. Ya, itu tadi videonya ya. Sudah bisa lihat semua ya. Halo, apa sudah ngantuk? Masa pagi-pagi ngantuk? Ya, ya itu contoh tugas proyek pemrograman sel ya. Ini contoh laporannya. Jadi kalau kalian sudah buat videonya, dilampirkan videonya di laporan resmi. Sehingga saya kalau ingin ngecek bukti sudah berhasil atau enggak, cukup saya klik tadi ya, videonya jalan. Itu langsung saya nilai itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah mau kuliah online maupun tatap muka ya. Untuk mata kuliah tertentu tentunya. Kalau untuk praktikum yang harus menggunakan hardware seperti spektrum analyzer untuk orang telkom ya, antena harus tracking antena itu memang nggak mungkin dilakukan daring ya, karena harus ada bentuk fisik dari peralatannya ya. Ya bisa diganti dengan simulasi itu bisa, tapi tentunya hasil skillnya itu sangat berbeda kalau dengan benar-benar tahu alatnya itu ya, tahu cara operasional alatnya. Tapi kalau untuk pemrograman seperti ini tidak ada masalah itu ya. Demonya ya cukup video itu tadi ditunjukkan. Atau kalau langsung ya share screen gitu ya. Jelas ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, mulai dari teori sudah, dari praktikumnya,
dari penilaian, ya. Nah, kenapa tadi evaluasi keempat itu besar 3 dan 4 ya, karena kalian sudah mulai apa nanti presentasi dengan tugas yang dibuat ya, demo dengan tugas proyek yang harus kalian buat ya. Dan itu butuh apa namanya tenaga dan pikiran yang sangat luar biasa itu ya, bisa menyelesaikan seperti itu. Nah, dari situ sudah menunjukkan bahwa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini meskipun dilaksanakan secara daring itu sudah terpenuhi gitu ya. Kalau orang tanya setelah belajar ini mahasiswamu iso apa gitu ya, bisa apa? Saya tunjukkan aja video itu, salah satu ini loh, salah satu. Setelah belajar itu mereka bisa membuat ini, satu saja. Yang lain game, buka lagi videonya seperti ini, ya. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin bisa diwakili Martina sebagai Komtim atau Ferdi sebagai PJ, ya. Atau mungkin yang lain silakan. Jadi hari ini ya sekali lagi saya minta siapkan tool yang dibutuhkan. Apa saja itu? VirtualBox. Kalau Anda tidak mau dual boot ya, OS Linux dan Windows ya pakai Windows tapi menggunakan cari aplikasi VirtualBox. Di VirtualBox nanti kamu bisa milih Linux-nya pakai apa. Ubuntu ada ya. Tapi kalau di modul ini memang pakai Ubuntu. Mau pakai Debian silakan, mau pakai yang lain silakan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan ide untuk tugas proyek. Mau membuat apa? Ya. Jelas ya? Nah, sehingga minggu depan kalian itu sudah siap untuk praktikum. Kalau seandainya tatap muka di lab ya kalian masuk lab itu sudah siap apa yang harus saya kerjakan. Ya. Nah selanjutnya untuk materi-materi tadi akan saya kirim ke PJ-nya. PJ-nya mungkin punya email Ferdi. Karena terbatas. Makanya saya pakai email pribadi, bukan email instansi, email pers ya. Ya silakan itu email saya. Kalau ada perlu minta mode ya lewat Gmail saja atau lewat WA boleh. Kalau WA tanya ke Ferdi sebagai PJ-nya. Saya kirim materi untuk teori dan prakteknya ke emailnya Ferdi.
Ya, silakan dicek Ferdi, pesan sudah terkirim. Apakah sudah masuk? Ada 11 file ya. File praktikum 1 sampai 5, kemudian file teori slide-nya 1 sampai 5 juga. Kemudian saya kirim RPS-nya ya. Jadi ada 11 file PDF ya. Nah, nanti kalau sudah menginjak modul kelima akan saya kirim lagi modul 6 sampai terakhir. Ya. Nah, silakan file-file itu kamu bagi ke teman-temannya supaya minggu depan kalian semua sudah siap untuk melakukan praktikum. Jelas ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan. Halo? Jadi kuliahnya memang saya tidak mengaktifkan kamera ya, mungkin sampai terakhir juga saya tidak akan mengaktifkan kamera. Karena tanpa aktif kamera saja kadang putus, nyambung gitu ya. Apalagi kalau semuanya aktif kameranya bisa sangat banyak masalahnya gitu ya. Kecuali kalau kita pakai aplikasi Zoom atau Google Meet gitu ya. Jadi karena desain defaultnya itu adalah pakai Etol, ya kita pakai Etol dulu. Kalau Etol memang tidak jalan, baru kita pakai aplikasi yang lain, platform yang lain. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin saya panggil Nabila atau Elsa atau Ahmad Farel. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kuliah daring itu kelemahannya kan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Saya tidak tahu siapa satu-satunya ya, kalau hanya video kameranya on saja itu kan hanya sekilas ya. Baik, sudah cukup untuk pendahuluan hari ini. Nanti kalau ada yang kurang bisa hubungi melalui WA atau email ya. Ya, terima kasih Alvenia. Baik, kalau untuk pertemuan hari ini sudah cukup, maka saya akhiri. Terima kasih dan jaga kesehatan, gitu ya. Tetap laksanakan protokol kesehatan karena sudah banyak korban, gitu ya. Jadi jangan menambah korban lagi, jangan sembrono, jangan meremehkan. Tetap selalu jaga kesehatan karena kesehatan sangat mahal, gitu ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.